Monolog kita kali ini bicara tentang aspek keadilan dalam program makan bergizi gratis. Kita tahu bahwa program ini telah berjalan beberapa waktu yang lalu, sudah sebulan berjalan program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto pada saat kampanye dan sebagai visi misinya. Kita mengapresiasi bahwa program ini mulai dilaksanakan dan kita menghormati sekarang sikap dari pemerintah yang telah menjalankan agenda ini dalam mewujudkan, membuktikan bahwa visi misi Presiden Prabowo ini bukan omong kosong belaka atau bukan omong-omong saja, tetapi kita mau bicara tentang aspek keadilannya. Saat ini kalau kita melihat program makan bergizi gratis, Badan Gizi hampir tidak pernah menyampaikan secara terbuka, secara clear, berapa banyak sekarang anak-anak yang mendapatkan program makan bergizi gratis ini, berapa banyak ibu hamil yang mendapatkan program ini, sampai saat ini tidak jelas terbuka disampaikan oleh pihak Badan Gizi Nasional yang menangani program ini. Dan pemerintah juga tidak pernah menjelaskan berapa banyak anggaran yang telah dihabiskan untuk makan bergizi gratis selama 1 bulan ini. Ini penting karena apa? Program ini sejak awal disampaikan tidak pernah disebutkan bahwa program makan bergizi gratis akan bertahap dilakukan pada saat kampanye. Prabowo Subianto menyatakan bahwa program ini akan berlaku kepada 82 juta anak-anak. Tidak pernah disebutkan selama masa kampanye itu akan dilakukan bertahap. Tapi sekarang pelaksanaannya ternyata bertahap karena memang negara kita tidak mampu melakukannya karena ketidakadaan anggaran. Nah, sekarang bicara tentang aspek keadilan. Saya prihatin melihat ketika makan bergizi gratis ini dilaksanakan di daerah atau di sekolah yang terlihat sekolah tersebut sebetulnya bukan sekolah orang-orang yang susah anak-anaknya, orang-orang yang tidak mampu orang tuanya. Sementara di belahan daerah lain di negara ini banyak daerah yang memang daerahnya miskin, orang tuanya jelas tidak mampu, tetapi belum mendapat program makan bergizi gratis ini. Akhirnya aspek keadilan sosialnya terganggu. Saya pribadi merasa terganggu dengan situasi ini. Kalau memang pemerintah belum mampu mewujudkan makan bergizi gratis ini secara total menyeluruh, seharusnya dipilihlah daerah-daerah yang memang miskin. Daerah-daerah yang memang anak-anaknya selama ini kurang baik gizinya. Kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, menurut saya tidak penting-penting banget dilakukan. Karena di Jakarta ini masih ada Pemda DKI Jakarta yang APBD-nya luar biasa banyak, yang mampu menanggulangi itu. Dan belum tentu juga makan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah ini sekarang gizinya lebih baik dari makan dari rumah yang disediakan oleh orang tua siswa yang bersekolah tersebut. Jadi target makan bergizi gratis itu justru menurunkan kualitas gizi yang dikonsumsi oleh anak-anak ini setiap hari dari makan di rumah dengan makan yang diberikan oleh pemerintah. Ini harus dilakukan evaluasi dan harus dipikirkan. Kita ingin program ini menjadi tepat sasaran supaya memang nanti generasi kita ini menjadi generasi yang sehat, kuat, dan IQ-nya meningkat. Tapi kalau program ini tidak jelas hanya seperti memenuhi janji saja, bahkan harus dilaksanakan vendor-vendor pengusaha yang tentu akan mengambil untung, program ini menurut saya akan gagal ke depan. Kegagalannya pertama, justru gizi yang didapat oleh anak-anak dari makan bergizi gratis ini bukan lebih baik dari gizi yang dimakan selama ini dari makan di rumah, tetapi justru menurun karena standar makanannya ternyata di bawah standar makanan yang dikonsumsi selama ini oleh anak-anak itu, terutama di daerah-daerah perkotaan. Mungkin di daerah yang terpencil atau di daerah pedesaan yang memang masyarakatnya masih hidupnya tergolong miskin dan penerima subsidi pemerintah, makan bergizi gratis ini akan sangat bermanfaat dan sangat dirasakan. Maka saya menghimbau kepada pemerintah, ini kritik saya kepada pemerintahan Pak Prabowo. Aspek keadilan jangan dilupakan Pak dalam melaksanakan program ini. Jangan hanya kesannya hanya untuk memenuhi janji kampanye Bapak asal jalan saja. Fokuslah ke daerah-daerah yang memang masyarakat di sana miskin, berilah mereka makanan itu. Kalau daerah-daerah besar mungkin karena anggaran tidak ada, ya sudah sabar ya, nggak apa-apa. Memang rakyat ini mau berontak ketika tidak dapat makan gratis, kan tidak juga. Toh Bapak juga yang tidak bisa merencanakan program ini secara baik dan benar sejak dijanjikan semasa kampanye.
Mitigasinya tidak jelas. Maka menurut saya aspek keadilannya harus diperhatikan. Fokuslah ke daerah-daerah yang memang membutuhkan. Saya melihat kunjungan Bapak ke sebuah sekolah, di sekolah itu mungkin anak-anak itu di rumah makan jauh lebih bergizi daripada yang diberikan. Apalagi kalau Bapak yang turun, kesannya bahwa makanan itu dibuat sangat super, sangat mewah, padahal setiap hari berbeda mungkin. Jadi ini adalah saran saya kepada pemerintah agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini, terkait gizinya, terkait lokasi makan bergizi gratisnya, dan terkait metodologi penyiapannya. Kembalikan sajalah, berikanlah itu kepada komite sekolah, biar ibu-ibu itu yang masak di sana, nggak usah pakai vendor pengusaha, suruh anak-anak itu bawa piring dari rumah masing-masing, tidak perlu pemerintah harus menyediakan alat makannya, boros anggarannya. Kita ingin program ini benar-benar mencapai target. Kita mendukung program ini sepenuhnya, tetapi kalau caranya salah, ini hanya akan membuang sia-sia. Bahkan lebih buruk daripada subsidi BBM, lebih buruk daripada subsidi minyak. Karena subsidi minyak sebetulnya masih berguna, kalau ini nanti buang-buang uang tetapi tidak bermanfaat. Gizi tidak tercapai, targetnya untuk menghasilkan generasi yang cerdas, kuat, sehat, dan lebih pintar tidak tercapai. Ayo Pak Prabowo, kita mendukung Bapak untuk ini. Tapi jangan program ini dijadikan hanya menjadi seolah-olah pemenuhan janji kampanye yang tidak jelas nasibnya. Salam dari saya Pak Prabowo, hormat untuk Bapak. Saya berharap akan ada evaluasi terkait makan bergizi gratis ini. Aspek keadilan sosialnya jangan pernah dilupakan.